Baiklah, saya akan bermula. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan salam perpaduan. Saya Fadliatul binti Azmi, mewakili Jabatan Muzium Malaysia, menerusi Muzium Tekstil Negara, mengucapkan terima kasih dan mengalukan kehadiran ataupun penyertaan tuan-tuan dan puan-puan dan para pelayar di atas talian yang mengikuti program bicara pada pagi ini. Okey. Program bicara kita pada kali ini sekali lagi kita adakan secara atas talian iaitu melalui aplikasi Zoom dan FB Live Muzium Tekstil Negara. So, okey, baiklah. Untuk pengetahuan semua juga, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan dan para pelayar yang ada bersama kita pada pagi ini, sekiranya berminat untuk orang kata melihat sekali lagi video ini, bolehlah melayari akaun Facebook Muzium Tekstil Negara. Okey, baiklah. Dan sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih dan selamat datang kepada tuan-tuan, para perempuan dan para pelayar di atas talian sekarang. Okey, alhamdulillah, syukur kita ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita bersua kembali pada program bicara at Muzium Anjuran Muzium Tekstil pada kali ini. Dan untuk pengetahuan semua, program bicara at Muzium Anjuran Muzium Tekstil Negara ini merupakan siri keempat pada tahun ini. So kita telah adakan siri pertama pada bulan Februari, kedua bulan Mei dan siri ketiga adalah pada hari inilah. Okey, untuk pengetahuan semua juga suka untuk saya kongsikan tujuan ataupun objektif pelaksanaan program bicara Museum ini. Ia merupakan salah satu inisiatif ataupun platform Jabatan Muzium Malaysia untuk menyebarluaskan lagi ilmu pengetahuan dan mendokumentasikan warisan sejarah, kebudayaan dan alam semula jadi negara. Dan di samping itu juga ingin kami kata warga JMM ini ingin menonjolkan peranan dan fungsi kami sebagai pendidik ataupun institusi pendidikan tidak formal kepada masyarakat. Okey, dan untuk makluman semua, seperti biasa, program bicara at Muzium Anjuran Muzium Tekstil, khususnya topiknya akan dipilih berdasarkan ataupun yang berkaitan tentang tekstil negara lah. Okey, baiklah. Untuk hari ini ataupun program bicara kita hari ini, Muzium Tekstil Negara berasa amat teruja dan bertuah kerana dapat bekerjasama dengan seorang orang kata penggiat seni yang sangat aktif dan berpengetahuan luas mengenai dunia seni tekstil, terutamanya dalam seni sulaman pis. Ini memang bersesuaian dengan tajuk kita hari inilah, keunikan seni sulaman kain pis. Okey. So sebelum kita saya serahkan kepada penceramah kita pada pagi ini, suka untuk saya kongsikan serba sedikit tentang biodata ataupun latar belakang penceramah kita pada hari inilah. Okey, baiklah, nama yang diberi adalah Puan Krishna Bajupi. Okey, beliau dilahirkan ataupun adalah anak kelahiran daripada Kudat, Sabah. Okey, beliau mempunyai kelebihan ataupun orang kata spesialis kepakaran dalam bidang sulaman pis, gubahan manik, menjahit,
tenunan dan mengubah produk inovasi. So makna kata kalau dari segi tekstil ataupun seni craft Sabah, tradition Sabah tu saya lihat memang penceramah kita hari ini memang orang kata pakar dalam bidang berkenaan lah. Okey. Dan beliau juga uh, telah terlibat ataupun aktif mengajurkan program pembangunan kemahiran community craft Sulaman Peace dengan kerjasama Craft Tangan Malaysia. So memang okey, ini orang kata pelibatan beliau. Dan seterusnya untuk pengetahuan semua, beliau telah menerima pengiktirafan daripada Kerajaan Malaysia sebagai Adi Guru Craft 2022. So itu yang kita ataupun kami dari Museum Textile apa tu kata approach ataupun kita mendekati beliau untuk kongsikan sebersedikit ataupun lebih detail lagi tentang Sulaman Peace ni. Dan saya pasti ada ataupun ada segelintir daripada kita yang sebenarnya tak pernah dengar ataupun tak mengenali lagi tentang Sulaman Peace ni. Tapi jangan risau, insya-Allah melalui pengungsian kita hari ini dapat membantu memberi sedikit pengetahuan lah. Okey. Baiklah tuan-tuan, puan-puan dan para pelayar semua, tanpa membuang masa, saya menyerahkan sesi bicara kita hari ini kepada Puan Krishna Majupi untuk teruskanlah perkongsian kita pada hari ini. Okey, silakan Puan Krishna. Okey, sebentar ya, kita cuba lagi. Puan Krishna. Okey, harap bersabar ya semua. Saya dimaklumkan Puan Krishna punya talian tak berapa jelas. Dia keluar dan akan kembali bersama kita sebentar lagi. Sebentar ya. Okey, maaf, kita ambil masa sedikit. Inilah cabarannya bila kita di atas talian ataupun program secara atas talian. Okey, saya lihat Puan Krishna dah masuk semula. Sebentar. Bagaimana Puan Krishna? Boleh? Okey, Puan Krishna, okey ke? Sorry ya. Tak apa. Angin kuat sekali angin di Sabah sekarang. Okey, okey. Okey Puan, saya serahkan kepada Puan untuk teruskan perkongsian kita pada pagi ni ya. Oke. Selamat pagi.
salam sejahtera dan salam madani. Terlebih dahulu Menduga pula kita hari ni. Dimaklumkan cuaca di sana tak berapa baik. So harap maaf kita ada gangguan sedikit. Tapi tak apa, kita cuba dapatkan semula untuk Puan Krishna kembali kepada kita lah. Okey, maaf ya kita ambil masa sedikit. Dimaklumkan line di sini tak berapa baik. Kita cuba lagi. Okey. So harap semua dapat bersabar lah ya. Bagaimana Puan Krishna? Okey ke di sana? ya anginnya masih kuat. Kita cubalah Puan. Okey, baiklah saya serahkan kepada Puan. Boleh Puan teruskan? Oke, terlebih dulu saya mohon maaf karena keadaan cuaca di tempat kami agak tidak baik, jadi lainnya pun pandai putus-putus. Oke, sekali lagi saya mohon maaf. Oke, Sulaman PIS ini ada tiga kategorinya. Ada tiga kategorinya, yaitu pertama sulaman menggunakan mesin, kedua sulaman menggunakan pemidang, dan ketiga menyulam tanpa menggunakan apa-apa peralatan.
Dan yang ketiga, menyulam tanpa menggunakan apa-apa peralatan, cuma menggunakan jarum dan pemidang. Oke, next. Oke. Sulaman atau ini ya, penunjukan sulaman PIS. Sulaman atau produk yang kami hasilkan yaitu sulaman PIS. Kami menggunakan pemidang. Kami menggunakan pemidang yang berukuran di luarnya 54 inci persegi dan yang di dalamnya 45 persegi. Corak yang digunakan, corak yang kami gunakan memang ia corak tradisi dan bermotifkan daripada flora dan fauna. Dan penghasilan produk ini, yaitu produk sulaman PIS adalah boleh dikatakan ia 100% disulam dengan menggunakan tangan. Langsung tiada kaitannya dengan mesinnya ataupun peralatan industri. Memang tiada, itu dihasilkan oleh tangan. Dan bagi di kalangan masyarakat suku kaum Rungus, sulaman PIS dikenali sebagai sigal tinohian. Tinohian bermaksud menyulam. Tinohian adalah bahasa kami, bahasa Rungus, dan menyulam. Tinohian bermaksud menyulam. Warna benang dalam sulaman sekurang-kurangnya 6 atau 7 jenis. 6 atau 7 jenis. Motif atau coraknya terutama di bagian tepi sigal dan motif utamanya tidak berubah-ubah. Dan kedudukannya, oke, ya. Sigal tinohian merupakan salah satu pakaian tradisi lelaki etnik Rungus yang di bagian kepala. Dan ianya disulam dengan benang berbagai warna dan pemilihan kombinasi warnanya yang sesuai. Motif atau corak terutama di bagian kalau kita lihat ini, kalau kita lihat di bagian tetigal dan di sini ada benang emas. Nah, di tepi sigalnya ada benang emas. Ini dikait dahulu, baru dijahit di tepinya. Dan motif yang digunakan bermotifkan daripada alam semula jadi, yaitu flora dan fauna. Mengikut sejarah kehidupan orang zaman dahulu, mereka rapat dengan tumbuh-tumbuhan dan binatang. Karena itu adalah cara hidupan orang zaman dahulu, mencari
sayur-sayuran, memburu dan mencari hasil hutan demi kelangsungan hidup. Karena pada zaman dahulu belum ada kemudahan seperti sekarang ini. Kalau kita lihat suku kaum yang berada di Sabah atau di Borneo, semua baju tradisi bermotifkan alam semula jadi. Ini karena orang zaman dahulu menjadikan alam semula jadi sebagai ilham untuk disulam pada kain ataupun tenunan. Selain daripada menggunakan pemidang, ini sulaman tinohian ini, peralatan yang digunakan seperti pensel, lilin, gunting, jarum, dan benang. Penggunaan warna benang juga, penggunaan benang juga kita harus ada pemilihan benang. Karena benang ini ada yang berwarna terang, ada yang berwarna kelabu. Jadi itu mengikut kita punya creativity, apa warna yang kita sulam. Ianya disulam dengan benang sulam berbagai warna, dan pemilihan juga harus ada, yaitu kombinasi warnanya yang sesuai. Dan seperti yang saya katakan, motif-motif alam semula jadi seperti daun, pucuk tumbuh-tumbuhan, haiwan, binatang-binatang, itu selalunya digunakan dalam sulaman kain tinohian. Dan apa yang saya katakan tadi, bahagian tepi sigal selalunya disulam dengan benang emas. Itu yang saya katakan tadi. Dan kalau kita lihat ini motif-motifnya, kalau kita lihat corak yang ada terdapat di sulaman ini, berbagai motif alam semula jadi. Dan di bagian tepi sigal juga kita ada benang emasnya. Apa yang saya katakan tadi, ya dikait dulu, baru dijahit di tepi kain pis, kain sigal. Oke, pada zaman dahulu, kala sigal tinohian ini hanya orang yang tertentu saja yang boleh memakainya. Seperti ketua-ketua kampung, pengamal-pengamal adat, dan upacara perkawinan. Oke, menurut amalan budaya suku kaum Rungus, walaupun sigal ini terdapat pada suku kaum lain di Sabah, seperti Kadazan, Dusun, dan sebagainya, namun sigal tinohian ataupun tanjak ini merupakan lambang atau identiti suku kaum Rungus. Sigal dan pakaian suku Rungus amat berbeza dengan suku kaum yang lain. Maka dengan itu, sesiapa yang memakai pakaian tradisi seperti sigal tinohian ini seharusnya menjaga tata tertib. Karena apabila memakai pakaian sigal ini secara langsung ia mencerminkan si pemakai mempunyai disiplin dan beradab.
Oke, next. Oke, corak-corak. Corak-corak yang digunakan dalam sulaman Sigal Tinohian. Nah, kita boleh lihat di sini ada beberapa corak. Pertama, nama motif ini adalah motif ataupun sebutan bahasa kami, yaitu rumus. Iya, pertama ini kineronipon. Kineronipon bermaksudnya apa yang kita lihat di Sigal Tinohian di ujungnya seperti ini, di ujung di tepi kain di tepi kain corak berbentuk segitiga yang disulam bersambung-sambung di bagian tepi, yaitu kineronipon. Kalau dalam bahasa Melayu bermaksud kineronipon ini seperti gigi, seperti gigi dan gigi-gigi. Oke, kedua tinabid surug. Tinabid surug juga harus ada di Sigal Tinohian ini, yaitu berbentuk corak. Tinabid surug berbentuk corak adalah seperti ikan. Tinabid surug seekor ikan. Oke, dan ketiga unduk-unduk. Unduk-unduk ada juga di Sigal Tinohian. Unduk-unduk kalau dalam bahasa Melayu coraknya menyerupai kuda laut. Ini unduk-unduk menyerupai kuda laut. Oke, nomor 4, kinoli bambang. Kinoli bambang artinya berbentuk rama-rama. Rama-rama. Oke. Kelima, binusak. Nah, binusak ini corak bunga-bungaan hutan. Corak bunga-bungaan yang terdapat di hutan. Dan keenam, rinaan daan. Ini juga ada terdapat di Sigal Tinohian. Rinaan maksudnya dahan-dahan kayu. Dahan-dahan kayu. Dan ketujuh, tinonggiling. Tinonggiling kita boleh lihat di sini corak beralun-alun seakan menyerupai seekor binatang bersambung dengan warna yang berbagai. Tinonggiling ini sejenis hewan sejenis tinonggiling, sejenis hewan yaitu tenggiling. Oke, inandaha artinya corak yang panjang dan melingkar dan bersisik menyerupai kepala seperti ayam jantan. Nah, dalam bahasa kami inandaha seperti seekor ayam jantan. Dan 9, sinusuk rabung bercorak rebung bulu. Oke, langsung saya menjawab ada soalan tadi. Apa yang saya tahu, Sigal Tinohian ini hanya orang tertentu sahaja yang boleh memakainya. Dan kebiasaannya kami ada 2 motif yang kami sulam. Ada 2 motif. Yang motif pertama kami sulam, kami katakan Sigal Tinohian yang bermotifkan dorong itu adalah orang kebiasaan
kebiasaan yang memakainya. Tapi kalau yang motifnya inandaha, ini coraknya yang melingkar dan bersisik, mempunyai kepala seperti ayam, dan itu adalah orang yang berjenama ataupun orang yang beradab. Jadi itu ada perbezaannya di situ dari segi corak, dan dari pemilihan motif. Dari di situ kita boleh lihat yang motif pertama dan motif kedua. Dan di situ kita boleh lihat motif pertama siapa pemakainya, dan motif kedua siapa pemakainya. Jadi kita lihat berpandukan dengan motif dan berpandukan dengan corak. Nah, itu adalah kelebihan masing-masing sulaman itu. Ada motif inandaha, ada motif rodong. Itu perbezaannya. Oke, next. Nah, sini kita boleh lihat oke, ini adalah jenis-jenis sigal. Apa yang saya katakan tadi, bukan jenis-jenis sigal, tapi ini motifnya yang berbeza. Ini yang saya katakan tadi. Ini adalah apa yang saya katakan tadi. Ini adalah motif rodong. Tadi untuk pengetahuan Anda sekalian, saya menggunakan 9 motif saja apa yang saya terangkan tadi. Tapi ada juga di daerah-daerah lain atau pengusaha-pengusaha lain sulaman pis, mereka menggunakan 6 atau 7 jenis motif saja. Dan nama-nama corak juga berlainan. Tapi motifnya yang sama, cuma nama yang berbeza. Mungkin ini pengaruh dari logat bahasa, dan ini adalah mungkin pengaruh dari logat atau bahasa. Karena untuk pengetahuan kita, bahasa rumus ini juga ada berbagai logatnya. Seperti ada rumus nudung, ada rumus tindal, dan sebagainya. Jadi motifnya sama, tapi namanya lain. Ini yang saya katakan tadi, mungkin pengaruh dari logat ataupun keperbagaian logat bahasa rumus. Tapi di kampung saya menggunakan motif yang 9 ini. Dan oke, ini adalah jenis-jenis motif. Dan apa yang saya katakan tadi, sigal ada dua motif yang saya buat. Tapi di daerah-daerah lain, di kampung-kampung lain, ada berbagai jenis lagi mereka hasilkan. Itulah yang saya katakan tadi, lain kampung, lain daerah, lain pandangan tentang motif yang ada di sigal tinohian ini. Oke, apa yang kita lihat sini? Nah, ini adalah motif rodong. Motif rodong, ada tenabin sudu, ada kinoro nippon, ada bunga,
dan oleh Bambang dan Ada dan sebagainya. Ini adalah motif Roro. Oke, next. Nah, ini yang saya katakan tadi. Ini adalah sigal Tinohian, dan ini bermotifkan Ginoru Inandaha. Ini adalah motif Inandaha. Dan kalau kita bandingkan sigal yang pertama dan yang kedua, sigal Inandaha ini lebih banyak motifnya dan lebih padat sulamannya. Itulah perbedaannya. Sigal Roro motifnya tidak berapa rumit dan sulamannya juga tidak berapa padat. Tapi kalau sigal Inandaha, nah ini motifnya padat dan cara sulamannya juga kita boleh lihat di sini ya agak padat. Jadi dari segi harganya pun ada perbedaan. Jadi di community saya dan saya sendiri hanya 2 motif yang kami hasilkan. Oke, next. Oke, ini proses pembuatan. Kain Sulamanpis ini dibuat menggunakan kain kapas ataupun kain cotton, dan kebiasaan sigal Tinohian mempunyai 2 permukaan kain yang mempunyai warna yang berbeda. Jadi bagi saya biasa menggunakan warna kain hitam dan oranye. Ada juga pengusaha-pengusaha di kampung lain, di daerah lain, menggunakan warna kain merah ataupun kuning. Ini mengikut kita punya kepemahaman perihal sigal. Apa yang saya katakan tadi sebelumnya, ini mengikut kita punya itulah kefahaman perihal sigal. Ataupun itu juga mengikut kita punya logat ataupun mengikut kita punya keadaan di kampung itu ataupun di daerah itu. Karena Kudat juga agak luas, ada daerah Pitas, di situ juga banyak suku kaum Lungus, Kota Morudu juga, apalagi di Kudat. Jadi itulah yang saya katakan tadi, lain daerah, lain kampung, lain kita punya pemahaman tentang Sulamanpis ini. Nah, itulah sebabnya ada yang menggunakan warna kain warna merah, warna oranye. Dan size sigal ini lebih kurang 1 meter persegi, dan harusnya ditegangkan di atas pemidang. Karena kalau kainnya tidak tegang, apabila kita menyulam, kain itu akan berkedut
Jadi itulah sebabnya kain itu harus tegak. Dan memang cara pemprosesannya agak rumit. Jadi harus ditarik, talinya harus ditarik kuat-kuat agar kain itu lebih kencang. Jadi kalau kainnya itu tidak berapa tegang, masalahnya kalau kita menyulam benang itu dia akan berkedut. Berarti hasil sulaman itu tidak berapa baik. Oke, next. Oke, secara tradisi motif yang secara tradisi motif yang diperlukan dilukis di atas kertas terlebih dahulu dan ditekap di kain dan dengan menggunakan karbon. Tapi bagi yang sudah mahir melukis, tidak perlu lagi menggunakan itu semua. Langsung dilukis di kain. Langsung dilukis di kain saja. Oke, untuk memastikan ukuran tepat 1 meter persegi ataupun 1 meter suku, gariskan dahulu di kelilingnya, di tepi kain. Gariskan dahulu untuk memastikan sukatannya tepat 1 meter persegi ataupun 1 meter suku persegi. Jadi harus digaris dahulu untuk memastikan supaya ukurannya tepat. Dan kita boleh lihat di sini ada pembaris, ada pita ukur. Itu adalah salah satu keperluan untuk menggaris dan menyukat ukurannya. Dan selepas itu bolehlah melukis, yaitu sesi melukis. Apabila kainnya sudah tepat 1 meter persegi, bolehlah kita melukis motifnya. Ataupun yang belum berapa mahir, kertas itu akan ditekap menggunakan karbon. Jadi yang sudah mahir, lukiskan saja di kain. Oke, benang kapas berwarna terang digunakan sebagai bahan atau motif. Dan biasanya tidak melebihi 7 warna. Oke, kebiasaan kami apabila sudah digaris, kami menggunakan benang yang terang untuk menyulam di garisan-garisan tersebut supaya ia nampak kelihatan jelas sekali kalau warnanya terang. Oke, penggunaan benang tidak melebihi 7 atau 6 atau 7 jenis warna. Itu adalah asas pemilihan warna. 6 atau 7. Tapi itu mengikut kita punya creativity penyulam. Sekiranya kita menggunakan benang lebih dari 7, itu boleh. Tapi asasnya penggunaan benangnya asasnya ialah 6 atau 7 saja. Oke, benang yang biasa kami guna
yang sebelum-sebelumnya kami menggunakan benang benang rose, dan sekarang kami beralih ke benang black cotton. Benang Minlon juga yang selalu dipakai untuk tenunan itu juga kami guna pakai, dan benang DMC juga itu juga kami guna pakai. Jadi kalau kita guna benang DMC, kosnya agak terlalu tinggi karena ia begitu mahal, dan penggunaan warna di Sigel Tinohian ini agak banyak sekali. Jadi biasanya kalau yang itu juga kami mengikut permintaan. Sekiranya customer itu menggunakan ataupun meminta benang DMC, itu juga kami pakai. Tapi kebiasaannya kami guna benang black cotton. Oke, next. Oke. Ini kita boleh lihat Sigel Tinohian. Sulaman dibuat mengikut motif yang dihasilkan, dan dibuat sebelum ke tepi, kita sulam dulu ke tepinya, dan selepas itu kita sulam di bagian motif utamanya. Ini adalah motif penyandaha. Jadi kita sulam dulu motif utama, dan selepas itu kita sulam corak-corak yang lain, yaitu corak bunga-bunga, daun-daun, untuk memenuhi ruangan tersebut. Jadi untuk sharing kita pada hari ini, sulaman piece ini mengambil masa yang agak lama juga, dari 6 bulan, dari 3 hingga ke 6 bulan untuk siap sepenuhnya. Oke, sini kita boleh lihat ini remaja memakai Sigel Tinohian, dan yang satu ini, yang ini adalah customer kami dari Switzerland. Dia datang di Sabah. Dia datang di Sabah, dan dia juga keluarga angkat saya di Switzerland. Dan dia juga seringkali datang di Sabah, dan dia juga yang mempromosikan produk kami, ya, produk kami Sulaman Peace di Switzerland. Dan produk kami juga bukan hanya di Switzerland, di Indonesia juga produk kami juga sampai di Indonesia. Jadi kami ada link di sana. Jadi produk kami seringkali terbang terbang ke Indonesia.
Dan untuk pengetahuan Anda sekalian, hubungan kami atau hubungan saya dengan negara luar, saya melalui dengan gereja. Jadi dalam setahun, ujung tahun, Pak Uli dari Switzerland akan datang di Sabah dan dia akan membawa produk tersebut. Dan saya juga sering ke Indonesia. Dalam 1 tahun ada 1 atau 2 kali saya ke sana. Ini program kraftangan juga. Jadi Anda dengan gereja. Jadi itulah yang saya katakan tadi. Kami sering kali mendapat tempahan dari negara luar melalui gereja. Oke, ini Sulaman Peace. Bagian paling sukar. Yaitu kita memastikan kekemasan setiap sulaman. Karena jika sulaman terlalu ketat, apa yang saya katakan tadi, bentuknya akan kelihatan berkedut. Dia akan berkedut-kedut. Oleh itu, harus ada kekemasan dan harus ada penelitian setiap perincian motif. Karena untuk pengetahuan kita semua, Sulaman Peace ini ataupun Sigal Tinohian ini depan dan belakangnya boleh digunakan pakai. Depan dan belakang boleh digunakan pakai. Itulah sebabnya sulamannya harus sama, depan dan belakangnya. Mengikut cara pemakaian Sigal Tinohian yang diturunkan dari generasi ke generasi, permukaan sigal yang berwarna hitam karena kain Tinohian ini ada dua lapis, yaitu kain hitam dan oranye. Sigal yang berwarna hitam atau kain yang berwarna hitam biasanya akan digunakan oleh si pemakai pada waktu siang. Manakala permukaan berwarna oranye pula lazimnya akan digunakan pada waktu malam. Karena warnanya yang terang lebih bersesuaian pada waktu malam. Oke, next. Oke, biarkan gambar kita paparkan di sini. Oke, bagi menyiapkan satu helai, Sigal Tinohian, apa yang saya katakan tadi, ianya mengambil masa sehingga 4 atau 5 bulan, sehingga ada yang sampai 6 bulan. Itu bergantung kepada motif, warna, dan size yang diperlukan. Karena ada customer menginginkan size-nya yang lebih besar, dan ada juga customer yang dia memerlukan size yang kecil. Jadi itu bergantung kepada size yang diperlukan. Nah, dari segi harganya, saya sentuh harga yang sebelum-sebelumnya, harga Tinohian harganya lebih kurang 700 ke 800 1 meter persegi. Proses pembuatannya 3 atau 4, ada yang 6 bulan baru selesai. Jadi adakah harga itu memadai ataupun tidak? Nah, harga sekarang kain sulaman mencacah ke 2.000 atau 3.000. 1 meter persegi dan 1 meter sukun.
Itu pun apa yang saya katakan tadi, ia tertakluk kepada motif dan kepadatan sulaman. Kalau sekiranya sulaman itu tidak berapa padat dan motifnya yang seperti yang katakan tadi, motifnya yang raw, nah harganya mungkin mencapai ke 2.000 lebih atau 2.000. Tapi kalau ini sigal inandaha, harganya lumayan juga. Oke. Ini adalah gambar kain sulaman pis. Selain daripada sigal, kami juga menyulam beberapa produk inovasi sulaman. Apa yang kita lihat sini, ada sarung bantal, ada bag, dan ada juga diframekan sebagai cendera hati. Oke, next. Nah, ini yang saya katakan tadi. Ada juga diframekan. Produk ini seringkali kami mendapat tempahan dari agensi-agensi kerajaan, sekolah, sebagai cendera hati kepada penceramah ataupun satu keperluan bagi sesuatu activity. Harganya juga mengikut size. Biasanya harga 10 inci persegi. Dalam perbincangan kami, sulaman pis ini dalam satu inci, ya, bukan kami mengira harga per inci. 1 inci 10 ringgit. Itu harga perbincangan di community kami. Tapi boleh juga kebiasaan pengusaha ada harga kasih sayang. Itu juga boleh dibincangkan. Tetapi keputusan community kami dalam kami per inci cara meletakkan harga. Oke, next. Nah, ini. Nah, ini jali-jali. Jali-jali bermaksud, jali-jali bermaksud sapu tangan. Sapu tangan yang digunakan oleh sang lelaki menari, yaitu tarian mengigol sumundai, dan jali-jali ini dipakai oleh sang lelaki. Ini adalah tarian suku kaum Runus. Dan sapu tangan ini atau jali-jali, kalau jali-jali itu bahasa kami, dia dipakai oleh sang lelaki menari untuk melambai-lambaikan tangannya. Jadi ini adalah satu keperluan sang penari lelaki. Dan jali-jali juga dipakai oleh kanak-kanak. Jadi size-nya agak kecil. Jadi kalau size-nya kecil, kanak-kanak boleh memakainya. Sebab kalau kanak-kanak memakai size yang besar, ia agak berat dan tidak selesa. Jadi size kecil juga kami menyulam khas untuk kanak-kanak. Jadi apa yang kita lihat di screen ini adalah size 10 inci persegi, dan yang satu ada 12 inci persegi, 15 inci persegi, itu mengikut tempahan dari custom.
Oke, apa yang saya katakan tadi, di tepi Sigal, saya akan ulang lagi. Ini ada gambar, ini adalah benang emas. Ini benang emas, dan benang ini bukan kami beli di yang ada di kedai di pasaran, tapi kami buat sendiri, kami kait sendiri. Sudah selesai mengait di tepi Sigal. Oke. Oke, dari saya itu saja. Kalau ada pertanyaan dari kalian, dipersilakan tentang ini sulaman please. Okey, terima kasih diucapkan kepada Puan Krishna di atas perkongsian daripada beliau tadi tentang keunikan sulaman PIS. Okey, kita buka kepada semua ataupun kepada umum. Sekiranya ada pertanyaan untuk ditanya ataupun sedap barang perkongsian juga, boleh juga kita kongsikan pada ruangan chat ataupun boleh bertanya secara verbal juga. Adakah soalan? So dari tadi saya ada perasan ada soalan daripada Puan Salmia. Saya bacakan Puan Krishna. Iya, langsung saya jawab. Okey. Ya. Soalan pertama ini bertanya, dahulunya adakah terdapat spesifik pemilihan warna bagi sigal yang dipakai oleh ketua kampung, acara perkahwinan dan sebagainya? Oke, apa yang saya katakan tadi, pemilihan warnanya memang tiada pemilihan warnanya, cuma dari segi motif, apa yang saya katakan tadi, sigal ini ada dua motif, ada motif Inandaha dan ada motif Rodro. Jadi kebiasaannya motif Inandaha ini lebih kepada orang-orang yang tertentu saja yang boleh memakainya pada zaman dahulu. Ada dua motif yang kami buat. Tapi di daerah-daerah lain, di kampung-kampung lain, ada perbedaan. Itulah yang saya katakan tadi, Sigal Tinohian ini lain daerah, lain kampung, lain pemahaman. Jadi di daerah di tempat saya, apa yang saya katakan tadi, itu yang kami buat dan itu yang kami amalkan. Okey, soalan yang kedua yang daripada ruangan chat kita, ada yang bertanyakan berapa hari untuk siapkan satu sulaman kain PIS. Tapi saya rasa ini ada dikongsikan di dalam slide. Iya. Apa yang saya katakan tadi, sulaman ini berpandukan size kainnya. Kalau sulaman itu agak kecil, boleh disiapkan dalam 1 bulan, sebulan begitu. Tapi kalau size-nya yang biasa kami buat yaitu Sigal Tinohian, lebih kepada 3 atau 4 bulan baru selesai. Okey, ini Puan, soalan ni mungkin daripada saya sendiri sebab saya lihat belum ada lagi soalan yang seterusnya. Okey Puan, saya macam berminat sebab kita lihat kain sulaman PIS ni memang colourful kan, berwarna-warni. Iya, Tapi kalau dari betul. segi Iya. perkongsian Puan tadi, dia orang kata secara tradisionalnya dipakai oleh kaum lelaki sebagai perhiasan kepala. Tapi bagaimana pula dengan kaum wanita ataupun perempuan? Macam mana Puan, ada juga yang memakainya ataupun macam mana? Oke, Sigal Tinohian ini khas untuk lelaki, khas untuk pakaian tradisi lelaki, yaitu sebagai tanjak.
Nah, itu adalah salah satu pakaian lelaki dan tidak boleh dipakai oleh sang wanita. Kalau mana tahu kalau ada dibuat sebagai kain skirt ke, tak ada juga ya Puan? Kain sarung ke? Oh tak ada ya? Itu tak ada. Okey. Memang untuk khas lelaki. Nah, dan Aha. ia sebagai salah satu pelengkap pakaian tradisi lelaki, bukan untuk wanita. Sebab jadi agak feminin kan sebab dia berwarna-warni. Dan Iya, aha. betul. Ya, Mhm. betul. Kalau Puan, kalau sebabnya dalam perkongsian Puan tu tadi ada menyatakan kalau penggunaan benangnya sekurang-kurangnya memerlukan 6 ataupun 7 jenis warna. Kalau Iya, iya. kurang daripada tu macam mana Puan? Memang dia pilihan kita ke ataupun tak dianggap sebagai sulaman PIS ke macam mana? Oke, asasnya 6 atau 7 jenis warna. Aha. Tapi bagi saya itu mengikut kita punya creativity. Kalau kita gunakan benang 3 atau 4 jenis begitu, boleh juga, cuma ia kelihatan mungkin tidak menarik begitu, sebab Aha. dia agak pucat ke begitu. Agak plain dia kan. Ah, Aha. jadi sebab kebiasaan ini sulaman tinoian ini, sulaman pis ini warnanya berbagai jenis. Aha. Okey, itu identiti sulaman PIS tu lah ya Puan. Iya, betul. Okey Puan, ada soalan lagi di ruangan chat yang bertanyakan, ya Puan, benang emas itu dibuat untuk dijual ke? Berapa harganya? Cantik corak kain PIS ini. Ada dijual ke di Semenanjung Puan? Dia tanya. So dia memang berminat tengok. Oke, So dia, aha. ya ini kami ada benang emas. Ini benang emas. Nah, benang emas. Kebiasaannya ada juga benang emas di kedai, tapi itu tidak bukan hasil tangan kami. Itu Hmm. dari kilang Ton. Jadi ini adalah benang emas kami kait dan kami ada juga menjualnya. Kami kait, kami jual dalam 1 meter. Kami jual Rp10 dalam 1 meter. Benang Mhm. emas 1 meter, Rp10 1 meter kami jual. Jadinya bukan hanya jual produknya saja, tapi bahannya juga ya Puan. Iya. Okey Puan, yang seterusnya ada yang bertanyakan, apakah sesuatu corak yang dihasilkan mempunyai maksud dan semangat spiritual tertentu? Oh, menurut orang-orang yang terdahulu, Sulaman Pis ini atau Sigal Tinohian ini tiada kaitan dengan suatu penyembahan. Tiada kaitan, ya cuma sesuatu pakaian tradisi sang lelaki dan Sigal Tinohian juga apa yang saya katakan tadi, suatu pakaian tradisi suku kaum Rungus dan ia juga melambangkan suatu identiti suku kaum Rungus. Jadi kalau dikatakan Sulaman Pis itu atau Sigal itu produk ataupun sesuatu yang spiritual itu tidak betul. Ya cuma satu pakaian tradisi suku kaum Rungus yaitu Sebab pelengkap dia nampak pakaian ceria je laki. saja ya Puan, Iya, warnanya. supaya kalau si lelaki memakainya ia kelihatan agak segar dan Mhm. kelihatan ia beradab, berdisiplin dan sebagainya. Itu yang Aha. sebenarnya sekiranya kita memakai pakaian ini seharusnya kita menjaga kedisiplinan kita karena Mhm. sigal ini melambangkan kedisiplinan seseorang. Itu Okey. yang saya Tapi paham. kalau pemahaman saya Puan memang boleh dipakai apa tu kata setiap kelompok umur lah ke Puan? Iya, memang sikal Tihitayan ini setiap kelompok umur boleh memakainya. Cuma pemilihan
kombinasi warna ini sebab kain ini ada dua helai warna oranye dan hitam. Jadi yang hitam dipakai waktu siang, yang oranye di waktu malam, mengikut kecerahan warna kain itu. Okey, soalan seterusnya yang di ruangan chat dipertanyakan, apakah warna kegemaran puan dalam menghasilkan sulaman PIS? So dia tanya warna kegemaran puan. Puan? Sulaman sigal, memang dari dulu kami guna warna hitam dan oranye. Kalau ini sulaman ini sigal tinohian, memang kami guna warna oranye dan hitam. Tapi kalau produk inovasi kain, kalau produk inovasi. Cuma kalau tinohian ini, sigal tinohian ini memang warna oranye dan hitam yang kami guna pakailah. Nah. Okey Puan. Ada lagi soalan lagi daripada peserta kita hari ini? Hari ini Puan, bukan kita belajar saja tentang keunikan sulaman PIS, tapi juga bahasa Sabahan juga. Sorry, bahasa saya bahasa Sabah. Oh bukan sebabnya nama-nama corak yang digunakan kan? Iya. Ya, agak menarik untuk Iya. kita tahu. Iya. Kalau kita lihat ya, corak-coraknya pun agak ganjil. Agak Betul. ganjil bagi kita di luar sana. Tapi bagi kami yang di sini, itu adalah satu kebanggaan kami, motif-motif itu. So memang saya rasa memang dia ada tersendiri keistimewaan lah, keistimewaan tersendiri sebabnya kalau sinonimnya kalau colourful, warna-warni ni memang selalu dikaitkan busana apa tu kaum wanita, tapi oleh kaum rumus lelaki yang memakainya. Secara megah. Okey Puan, saya rasa tiada lagi daripada soalan daripada peserta kita hari ini. So sebelum kita berakhir ataupun kita menamatkan sesi perkongsian kita hari ini, ada apa-apa kata-kata akhir ataupun pesanan daripada Puan Krishna sendiri kepada peserta kita hari ini ataupun saranan? Oke, sebelum saya mengundurkan diri, saranan saya untuk penggiat seni tekstil, jangan tinggalkan ataupun siasorkan agar kita terlibat langsung dalam produk tekstil, karena tekstil terutamanya ini sulaman PIS, terutamanya ini sulaman PIS, dan yang menggunakan bukan mesin ya, menggunakan tangan kita, jari-jemari kita supaya sulaman ini tidak akan pupus. Jadi kalau bukan kita, siapa lagi yang meneruskan pakaian ataupun cara menyulam secara tradisi. Jadi kalau kita, siapa lagi? Jadi saya mengharap orang-orang penggiat tekstil, kita teruskan bidang apa yang kita ceburi terutama di tekstil. Bagi saya tekstil ini ataupun sulaman PIS ini satu kebanggaan saya karena saya dapat meneruskan warisan
nenek moyang saya. Jadi dalam pikiran saya, siapa lagi yang meneruskan kalau bukan saya? Jadi itulah yang saya sorkan kepada anak-anak saya agar mereka menceburi bidang tekstil ini, terutama ini sulaman bis, supaya tidak ditelan zaman, tidak akan pupus. Ya. Jadi saya sorkan kepada teman-teman di luar sana, kita teruskan bidang tekstil ini, terutama ini sulaman bis. Dan akhir sekali di kesempatan ini sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Museum Tekstil Negara karena memberi peluang kepada saya untuk berkongsi tentang sulaman bis ini dan mempromosikan produk kami. Produk kami yaitu Sigal Tinohian. Jadi kepada Kraftawan Cawangan Sabah juga tidak lupa juga saya mengucapkan ribuan terima kasih karena mereka begitu banyak mendorong saya. Mereka juga begitu mendorong saya untuk keterlibatan meneruskan sulaman Tinohian ini. Jadi sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih. Semua yang terlibat menjayakan program kita pada hari ini. Dan sekiranya ada kekurangan dari segi bicara ataupun dari segi perkongsian kita, saya memohon segala kekurangan, segala kelemahan. Itu sekian dan terima kasih. Okey, baik Puan. Tapi saya tengok di ruang chat ada okey, itu tak ada, itu mungkin cadangan saja di ruangan chat. Okey Puan, kita dah sampai ke penghujung program kita pada hari ini. Alhamdulillah, program Bicara Museum pada hari ini telah sampai ke penghujung. Sepanjang program ni, banyak ilmu, pandangan dan panduan telah kita perolehi daripada Puan Krishna, penyampai kita hari ini. Semoga pengkongsian ilmu dan pengalaman ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para peserta. So macam hari ni bagi peserta yang tidak ataupun yang memang tak pernah dengar kain pis, tak pernah kenal pun, tak pernah lihat kan. So insyaAllah mungkin melalui kita punya platform hari ni sedikit dapat gambaran ataupun mengenali kain pis ini. Okey, saya mewakili Jawatankuasa Urus Setia Program Bicara Museum, Anjuran Museum Tekstil Negara merakamkan ucapan berbanyak terima kasih kepada Puan Krishna kerana sudi berkongsi ilmu dan pengalaman yang boleh menyuntik kesedaran akan kepentingannya memelihara dan melestarikan kepelbagaian dan keindahan seni tekstil negara kita sendiri. Yang sememangnya wajar kita diperjuangkan. So maksudnya kita tak nak kita punya hasil ataupun produk tekstil kita, tradisional kita ni terpupus dek zaman lah. Okey. Tidak lupa juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua peserta dapat meluangkan masa bersama dalam program Bicara Museum pada hari ini. Semoga kita sama-sama memperoleh ilmu yang diberkati. Saya dan urus setia yang lain ingin memohon maaf sekiranya terdapat sebarang kesilapan sepanjang kami mengendalikan program pada hari ini. Okey, baiklah. Sehingga kita berjumpa lagi di dalam program lain, Anjuran Museum Tekstil Negara, Jabatan Museum Malaysia pada masa akan datang. Okey, sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semua. Terima kasih Puan Krishna sekali lagi. Ya, terima kasih juga.